Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini di video kali ini di channel YouTube Forum Buruh PT Sumindo Wiring System, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada dua narasumber nanti yang akan kita wawancarai mengenai tentang perburuhan. Yang pertama ada Bapak Ade Supiani selaku Ketua PUK SPMK PT Sumindo Wiring System, dan yang kedua ada Bapak Didin Hendrawan selaku anggota legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta. Mungkin Pak Ade bisa disapa dulu teman-temannya sama Pak Didin, perkenalkan diri untuk sekedar terus sapa kepada teman-teman. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Halo guys, semua yang menonton channel ini, mudah-mudahan dari seluruh lapisan buruh yang ada di Purwakarta. Nama saya Ade Supiani. Kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua PUK SPMK FSPMI PT Sumindo Wiring System, atau biasa disebut Ketua PUK SPMK FSPMI PT SWS. Perkenalan awal demikian, Kang Uyuy, terima kasih. Oke, baik Pak Ade, terima kasih untuk sapaannya. Ya, yang kedua Pak Didin mungkin memperkenalkan diri seperti apa, silakan Pak Didin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, sahabat buruh Purwakarta, kawan-kawan seperjuangan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir di acaranya Kang Uyuy. Mudah-mudahan dapat menginspirasi semua rekan-rekan buruh yang ada di Purwakarta maupun di luar Purwakarta. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan satu spirit bagi kawan-kawan yang masih tetap berjuang. Alhamdulillah saya sekarang menjadi anggota dewan, dulunya adalah sama seperti kawan-kawan buruh berjuang di jalanan. Alhamdulillah sekarang sudah tempatnya berbeda, tetapi perjuangan kita tetap sama. Selama kita diberikan amanah, kita tetap harus maksimal. Kawan-kawan dalam berjuang di pergerakan buruh tetap maksimal. Insya Allah doakan saya di legislatif juga bisa berjuang untuk kawan-kawan buruh semuanya. Demikian, Kang Uyuy, bangga. Lanjut nih, untuk di video kali ini kita cuma ngobrol santai ya Pak Ade sama Didin. Siap. Mungkin kali ini saya ingin menanyakan, atau teman-teman juga banyak yang nggak tahu atau yang mungkin kurang paham tentang kenapa sih serikat, apa itu sih serikat, kenapa kita harus berserikat dalam perusahaan. Jadi saya hari ini mengambil temanya pentingnya berserikat, bagaimana pentingnya sih berserikat itu. Nah, mungkin yang pertama yang saya ingin tanyakan, apa sih serikat pekerja itu? Mungkin dari pertama mungkin dari Pak Ade dulu, silakan Pak Ade. Apa sih serikat pekerja itu? Baik Kang Uyuy ya. Serikat pekerja mungkin memang walaupun di dunia pekerjaan atau dunia pekerja tidak semua orang tahu. Kali ini momen yang bagus supaya seluruh buruh khusus Purwakarta bisa paham. Serikat pekerja adalah suatu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, yang bersifat bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka atau berguna untuk memperjuangkan, membela, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Kira-kira singkatnya demikian. Jadi serikat buruh itu ya organisasi buruh yang ada di perusahaan atau luar perusahaan. Oke. Terus mungkin kenapa sih di perusahaan itu kita harus berserikat? Apa kita kalau nggak ikut serikat itu nggak apa-apa? Apa kita harus ikut serikat? Bagaimana kita tanggapannya menurut Pak Ade selaku Ketua Serikat Pekerja di salah satu perusahaan di Purwakarta itu? Kenapa berserikat jadi penting? Kita lihat aktualita di lapangan yang terjadi di dunia pekerja. Buruh dimanapun berada, di lapisan manapun atau kelompoknya apa, pada saat mereka nggak berserikat, nasibnya cenderung sama. Mereka rentan yang namanya eksploitasi, rentan dibodohi, hak bersuaranya dibatasi, sehingga memang
tidak bisa setiap buruh menyampaikan kepentingannya atau menuntut untuk kepentingannya secara leluasa, sehingga memang dibutuhkanlah serikat pekerja. Nah, sehingga buat kami yang memang pelaku serikat pekerja ini, serikat pekerja tentu sangat penting, karena tanpa serikat pekerja buruh akan sulit, ya. Apalagi tanpa kita menghimpun kekuatan bersatu dalam sebuah serikat pekerja. Dalam kata lain, kalau kita itu pakai bahasa, kita berserikat agar buruh bermartabat. Bermartabat di sini adalah bagaimana kita sebagai buruh tidak hanya sebagai objek eksploitasi, tetapi kita sebagai buruh bisa diperhitungkan, bisa dihargai, bahkan ya kita diajak bicara, didengar tentang kepentingan serikat pekerja atau pekerjaannya, sehingga ada keputusan-keputusan pengusaha atau penguasa yang balance, yang berimbang antara penguasa atau pengusaha dengan kepentingan pekerja. Kira-kira sih awalan demikian. Oke. Kita bergeser ke kiri nih. Siap. Nah, ada Pak Didin Hendrawan, kebetulan yang saya tahu dari catatan ini dulu juga sebagai ketua serikat pekerja juga ya Pak Didin ya. Alhamdulillah. Mungkin boleh ceritakan tentang saat Pak Didin menjadi ketua serikat pekerja, gimana suka dukanya, mungkin sedikit silakan Pak Didin. Oh, ini cerita sejarah ya, Ya. sejarah perjuangan. Ya, tadi tentang apa definisi serikat ya sudah dijelaskan oleh Pak Ade Supiani. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa di sisi keislaman, serikat itu adalah perkumpulan atau jamaah, di mana di situ terhimpun kekuatan. Makanya kalau dalam Islam itu, dalam setiap perjuangan itu harus berjamaah, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri pasti lemah, pasti nggak maksimal dalam perjuangan. Makanya butuh satu namanya serikat. Serikat itu namanya bisa apa saja. Ada serikat dagang, serikat pekerja, dan serikat yang lain-lain. Kenapa itu dalam Islam dicontohkan? Karena kekuatan itu adalah di dalam jamaah. Maka kita nggak boleh bercerai-berai. Itu tentang serikat. Nah, tentang serikat pekerja di Sumiindo ya. Kalau cerita tentang saya ya, sejarah saya dulu di Sumiindo, saya juga awalnya tidak paham dengan serikat, walaupun berserikat ya. Dulu kita pernah berserikat, tapi saya belum begitu paham tentang serikat. Nah, ketika ada SPMI, barulah di situ terbuka apa itu serikat. Yang tadi dijelaskan tentang Pak Ade bahwa media perjuangan adalah serikat pekerja, di situ baru kita paham bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri. Ya, kita mengusulkan misalkan dulu mana ada kepikiran tentang BPJS yang menanggung biaya rumah sakit seluruh rakyat Indonesia kalau bukan dari serikat pekerja. Terus terang ini saya terinspirasi dengan kekuatan begitu kuatnya serikat pekerja saat itu, di mana sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada saat itu nggak ada yang berpikir pemerintah akan menggratiskan biaya kesehatan, tetapi serikat pekerja pandangannya jauh ke depan. Bagaimana membuat aturan, membuat undang-undang untuk bukan hanya sekedar lingkungan buruh, ya, bukan sekedar pekerja, tapi untuk serikat pekerja. Makanya saya masuk ke SPMI, begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan selama menjadi ketua PUK ya, kalau di Sumiindo ya, begitu. Itu banyak pelajaran, dari situ mulai terbuka, oh ternyata serikat pekerja itu seperti ini ya. Kita banyak diberikan pemahaman, pendidikan. Nah, alhamdulillah dari situ kita bisa memahamkan juga pada kawan-kawan, karena serikat pekerja itu bukan hanya pengurusnya saja yang kuat, tetapi harus seluruhnya anggota satu visi dan misi, satu perjuangan, satu hati untuk sama-sama berjuang. Karena tidak mungkin perjuangan akan hasilnya maksimal kalau yang berjuang hanya pengurusnya saja. Maka dari itu banyak pelajaran yang saya dapat selama menjadi ketua PUK. Alhamdulillah dari mulai pendirian awal ya, pendirian awal serikat pekerja, dan kemudian saya menggantikan pada situasi yang sangat kritis, sangat genting saat itu. Tapi ya la haula, saya bismillah dengan rekan-rekan, dengan Pak Ade dan kawan-kawan pengurus saat itu, kita coba meluruskan arti serikat pekerja yang dulu dipandang oleh perusahaan adalah radikal, merongrong, arogan. Kita rubah ya, kita rubah bagaimana kita bisa membuat suasana
serikat pekerja yang elegan, yang bisa diajak bicara. Dan alhamdulillah setelah kepengurusan itu, kami serikat pekerja yang ada di 91 berangsur bisa diterima dan bisa menjalin komunikasi, bahkan hubungan indonesian yang lebih jauh. Bahkan kita bisa berpikir untuk bagaimana perusahaan ini bisa maju. Nah, kalau perusahaan bisa maju, tentunya kawan-kawan juga ketika menuntut haknya itu ada dasar, ada argumen kita untuk meminta. Kita tidak hanya sekedar meminta. Itulah serikat pekerja. Yang saya tahu di dalam serikat pekerja yang pernah kita sama-sama berjuang, di situ banyak strategi, di situ banyak pemahaman-pemahaman, di situ banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, bisa kita pelajari, bahkan kita bisa lebih cerdas kalau dibilang ya sama rekan-rekan akademisi kalau tentang praktek tentang perburuhan. Itu mungkin kamu itu. Menarik sekali ya tadi. Berarti kalau yang saya tangkap itu serikat pekerja itu tidak hanya mementingkan karyawan atau pekerja, tapi juga mementingkan perusahaan juga gitu, membalance lah istilahnya kalau gitu ya. Terus ada pertanyaan yang banyak mungkin dari teman-teman juga Pak Ade nih. Saya kembali lagi ke kanan nih ke Pak Ade nih. Kenapa sih kita harus berserikat? Apa untungnya buat pekerja kita supaya berserikat? Ada nggak untungnya gitu? Kan kadang-kadang image-nya serikat pekerja itu arogan, demo. Tapi kan di sisi lain juga ada manfaat. Mungkin apa sih keuntungannya dari serikat pekerja? Mungkin Pak Ade, silakan Pak Ade jelaskan. Baik Kang Uyuy, saya coba jelaskan ini agak rinci ya, agak rinci supaya kawan-kawan paham mengapa sih kita perlu berserikat atau harus berserikat. Tadi sudah disampaikan dari awal bahwasanya kita ini sebagai buruh kalau tidak bersatu melebur dalam sebuah serikat pekerja itu akan sulit ya, mempunyai kekuatan agar kita bisa dihargai, dihormati, diajak bicara oleh pengusaha. Kenapa demikian? Karena dalam undang-undang sendiri, Undang-Undang 21 tahun 2000 ya, pasal 27, pasal 25-nya tentang hak, 27-nya tentang kewajiban, sama itu kan. Pada intinya saling berkaitan. Bahwasanya serikat buruh ini punya kewajiban yang paling utama adalah membela, melindungi, membela dan melindungi ya. Yang ketiganya adalah memperjuangkan. Nah, membela, melindungi ini adalah melindungi dan membela anggota dari perbuatan-perbuatan yang pelanggaran-pelanggaran hukum. Misalkan ada aturan yang harusnya normatifnya adalah A, tetapi perusahaan tidak bisa melakukan. Nah, tugas serikat pekerja lah melakukan pembelaan, melakukan perlindungan terhadap anggotanya supaya bisa mendapatkan hak tersebut. Tentunya ini adalah satu keuntungan dan saya pikir ini adalah suatu hal yang utama, sehingga ini jelas-jelas satu keuntungan bagi setiap orang yang berserikat akan mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari serikat pekerja pada saat dia diperlakukan di luar undang-undang atau di bawah undang-undang. Yang berikutnya adalah tentang memperjuangkan kesejahteraan. Memperjuangkan kesejahteraan ini adalah ya, jadi kewajiban serikat pekerja lah untuk meningkatkan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan melakukan perundingan PKB. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai serikat pekerja tentu tidak bisa melakukan perundingan PKB. Karena apa? Syarat untuk berunding PKB adalah serikat pekerja dengan perusahaan. Sehingga pada saat tidak ada serikat pekerjanya, tentu kita tidak bisa berunding PKB. PKB itu isunya macam-macam, tapi paling utamanya tentang peraturan pekerja, tentang perlindungan hak-hak pekerja, tentang kesejahteraan, tentang upah, tentang tunjangan-tunjangan. Di situ dirundingkan, tidak hanya sekedar keputusan sepihak dari perusahaan, tapi ada tawar-menawar, ada permintaan dari serikat pekerja tentunya mewakili anggotanya, dalam hal ini pekerja yang ada di perusahaan itu, untuk meminta kesejahteraan yang layak, sehingga bagi pekerja-pekerja yang berserikat mempunyai potensi mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Itu salah satu keuntungan yang beberapa keuntungan yang menurut saya dua ini adalah hal yang paling dominan ya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan. Di serikat pekerjalah orang berpeluang dan berhak untuk mendapatkan pendampingan, pembelaan mulai dari bipartit, pembelaan di dalam perusahaan. Kalau tidak sepakat
diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 bisa lanjut ke tripartit, ya, mediasi atau rekonsiliasi dan lain sebagainya. Kalau nggak selesai mediasi bisa langsung atau kita bisa lanjut berjuang di pengadilan hubungan industrial. Tentunya ini adalah hak semua anggota serikat pekerja. Ini keuntungan serikat pekerja. Kalau kita nggak jadi anggota serikat pekerja, bisa nggak kita beracara? Bisa nggak kita mediasi? Bisa nggak kita? Bisa. Tetapi tentunya kita sendiri, nggak ada yang membela. Walaupun kita ada yang membela, berarti kita harus menggunakan jasa pengacara atau lawyer, ya gak? Atau kuasa hukum. Tentunya kita berbayar. Nah, sementara di anggota serikat pekerja kita nggak perlu berbayar lagi, cukup pengurus serikat pekerja yang mendampingi dan melakukan pembelaan hingga ke PHK, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Nah, selain itu juga serikat pekerja ini berhak, ya, atau berhak mewakili anggotanya duduk di institusi ketenagakerjaan seperti LKS Pajak dan Pengupahan. Untuk apa? Untuk menyuarakan, untuk menyampaikan, untuk menuntut kepada pemerintah berlawan dengan pengusaha tentang kesejahteraan pekerja. Ya, kita sudah merasakan sejak ada serikat pekerja, wabil khusus SPMI masuk di Dewan Pengupahan, sejarah upah Purwakarta berubah dari tahun 2013 perundingan 12 hingga sekarang. Upah kita lumayan tidak tertinggal oleh daerah Ring 1, Kerawang, Bekasi, Jakarta. Bahkan yang dulu upah kita di bawah daerah ibu kota Jawa Barat, Bandung, sekarang upah kita di atas Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat. Tentunya ini adalah bukti nyata keuntungan kita berserikat. Dan tentunya masih banyak yang lain. Yang di samping saya ini adalah dulu ketua PUK saya, ya enggak? Melalui pintu serikat pekerja lah akhirnya beliau ditugaskan oleh serikat pekerja untuk mengemban tugas berjuang di jalur yang lain, yaitu legislatif. Alhamdulillah lewat dukungan serikat pekerja, ada izin Tuhan, ada kebutuhan, beliau menjadi wakil dari buruh yang menjadi anggota legislatif. Ini beberapa contoh, dan jadi teman-teman harusnya untuk setiap buruh ini ada alasan kita takut berserikat atau nggak mau berserikat, karena jelas ini keuntungannya sangat banyak. Demikian Kang Uyoy. Oke, tadi kan dibahas keuntungan tentang berserikat itu banyak ya Pak Ade ya. Dari Pak Ade menjelaskan keuntungan itu. Sekarang mungkin pertanyaannya gini Pak Ade, apa sih kerugian kalau kita nggak ikut serikat pekerja, atau ruginya apa sih kalau kita nggak berserikat itu? Apa mungkin itu bisa disampaikan juga ke teman-teman kan yang nggak tahu, mungkin kok yang belum berserikat, ada nggak kalau kita ikut berserikat rugi nggak, misalkan apa kerugian kita bila nggak berserikat gitu Pak Ade? Mohon dijelaskan Pak Ade. Baik Kang Uyoy dan sobat forum, ya, sobat forum buruh PT Sumindo Wiring System. Tentu kalau kita bisa tentang kerugian, lebih dari sebaliknya yang saya sampaikan tadi. Kalau tadi kita banyak keuntungan, ada pembelaan, ada perlindungan, ya, ada kita diperjuangkan kesejahteraan anggota kita dan keluarganya. Tentu pada saat kita bicara kerugian, lebih banyak ruginya sebenarnya, pada saat kita nggak berserikat. Bayangkan, di Purwakarta masih banyak perusahaan-perusahaan yang karyawannya nggak tahu UMK sekarang berapa, dan upah mereka di bawah UMK aja tenang-tenang aja. Tentu kalau bicara tentang hak pekerja tersebut dirugikan karena hak normatifnya atau hak yang diatur undang-undang nggak didapatkan. Nah, ini salah satu kerugian nggak berserikat, dia nggak paham. Yang berikutnya, kerugian yang berikutnya tentu, ya nggak? Jangankan ada yang memperjuangkan, tadi udah dibicarakan di awal bahwasanya UMK saja nggak ngerti, apalagi ada yang memperjuangkan. Jadi mereka yang bekerja itu ibarat kata kalau kita pakai istilahnya pekerja-pekerja yang jarang berpikir maju ke depan. Orang-orang yang sebatas bekerja itu yang penting bekerjalah. Cek orang Sunda mah daripada ngaramet, ya, baik bekerja lumayan gitu, ya, daripada ayeuna buru-buru nyuci nyetrika lumayan lah. Kata lumayan inilah yang akhirnya pekerja ini nggak ngerti bahwa dia punya hak atas upah sesuai dengan UMK minimalnya, apalagi dengan aturan yang sekarang bahwasanya nggak boleh ada yang menangguhkan UMK. UMK sekarang 4.173.000 sekian. Banyak upah yang mereka upahnya di bawah 3 juta, yang di bawah 2 juta juga masih ada. Nah, ini jangan sampai
Buruh di Purwakarta mengalami hal seperti ini. Inilah pentingnya kenapa berserikat. Kerugian yang berikutnya, pada saat nanti misalkan pekerja yang bersangkutan di pabrik manapun mengalami masalah, entah misalkan dia di PHK atau dia diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan, upahnya tadi misalkan kurang, atau dia pada saat pabriknya tutup, dia mempunyai hak atas pesangon, dia punya hak yang lain atas tutupnya pabrik atau atas di PHK-nya dia. Nggak ada yang memperjuangkan. Nah, dia hanya nerima, ya gak? Dari perusahaan misalkan dibilang ini perusahaan tutup, mohon maaf karena rugi nggak dapat kompensasi, udah diam aja, pasrah. Padahal dia punya hak yang melekat atas pesangon bagi siapapun, ya gak? Yang di PHK atau putus hubungan kerja, yang kontrak saja atau PKWT saya dapat pesangon, apalagi yang karyawan tetap. Nah, banyak yang harusnya didapat oleh pekerja akhirnya nggak didapat karena dia nggak berserikat, nggak dapat pendampingan kalau kasus, nggak bisa ada yang perjuangkan sampai ke mediasi, sampai ke PHI, nggak ada yang perjuangkan upahnya supaya tinggi, nggak ada yang perjuangkan supaya misalkan contoh di perusahaan yang banyak perempuan misalkan, yang berdas perempuan, untuk memperjuangkan meminta tempat untuk laktasi saja, untuk tempat menyusui atau memerah asinya untuk dibawa pulangnya, nggak ada. Jadi banyak kerugian-kerugiannya, ya, kalau kita sebagai pekerja tidak berserikat. Nanti mungkin dari teman kita dari Pak Dewan bisa menambahkan, ya. Sementara dari saya Kang Uyu demikian. Karena kalau saya jelasin banyak banget ya enggak. Nanti Pak Dewan nggak kebagian waktu nih. Jadi nanti Pak Dewan jauh-jauh kita undang, di sini nggak dikasih panggung ya. Waduh, enak juga ya enggak. Begitu kamu ya. Nah, lanjut aja nih, tadi Pak Dewan nih disinggung masalah serikat pekerja itu. Menurut pandangan Pak Didi sendiri sebagai anggota Dewan, gimana sih itu kerugian dan keuntungan berserikat itu? Mungkin kerugian keuntungan berserikat ya. Keuntungan dulu kali ya, Kang Oyoy ya. Ya jelas untung ya kalau berserikat itu. Makanya saya menghimbau, mengajak pada buruh Purwakarta dan Indonesia umumnya bahwa segeralah berserikat. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar sebetulnya fungsi dari serikat pekerja itu. Ada yang melindungi, ada yang memperjuangkan. Ya, kalau kita sendiri tanpa serikat pekerja, kita mau minta apa? Mau berjuang bagaimana gitu kan? Karena banyak memang masyarakat itu pengen sesuatu tapi nggak tahu wadahnya. Nah, inilah serikat pekerja ya. Serikat pekerja tadi sudah dijelaskan bagaimana cara meminta upah. Nggak mungkin kalau sendiri minta ke bos, minta upah bos. Akhirnya personalnya saya minta upah dinaikkan. Siapa lu? Lagi pecat tuh. Iya, itulah makanya adanya wadah serikat pekerja itu sarana media untuk memperjuangkan. Nah, kalau yang tidak berserikat tentunya hanya keinginan saja. Lihat pabrik yang lain, perusahaan yang lain kok gajinya bisa sekian, di sini kok nggak naik-naik, misalkan seperti itu. Karena memang ada yang berserikat dan ada yang tidak berserikat. Nah, kemudian keuntungannya kalau berserikat itu tadi yang disampaikan tentang kekuatan kebersamaan itu apapun bisa terjadi. Misalkan kita ada yang sakit, kalau dia tidak berserikat sendirian, ketika butuh dana yang besar, ada musibah misalkan sakit dan yang lainnya, kalau nggak berserikat dia minta tolong ke siapa? Nah, kalau ada pengurus, ada yang berserikat, minimal ada yang bantu galang dana. Ketika ada musibah, ada yang setidaknya membantu kesulitan itu. Tidak hanya sekedar bekerja, serikat pekerja itu baik di pekerjaan maupun di luar pekerjaan itu bisa sangat bermanfaat bagi pekerja tersebut, bagi keluarganya dan yang lainnya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian ya salah satunya ya yang saya rasakan mungkin ya, kalau saya tidak berserikat, tidak gabung berserikat, nggak mungkin saya menjadi anggota dewan. Kawan-kawan serikat pekerja yang tergabung di dalam SPM itu yang bergerak mendukung saya, mendorong saya dari segalanya ya, baik dana dan yang lainnya, kawan-kawan lah. Tetapi kalau saya tidak berserikat, misalkan saya nggak SPMI, nggak mungkin 100% mungkin saya nggak mungkin jadi anggota dewan, karena latar belakang saya juga bukan dari golongan orang kaya. Saya berasal dari masyarakat petani yang sangat
sangat di luar mimpi pun mungkin enggak ya untuk menjadi anggota dewan. Nggak berani ini. Ya, nggak berani, bermimpi saja nggak berani. Tetapi inilah serikat pekerja bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu mungkin Kang Oyi. Jadi tadi keuntungan serikat pekerja itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu mungkin yang saya tangkap dari Faridin ya, Faridin. Terus sekarang nih di Indonesia sendiri atau di Purwakarta lah khususnya, serikat pekerja itu kan lumayan banyak ya Pak ya. Ada itu banyak sekali. Terus bagaimana sih tips untuk mencari serikat pekerja yang tepat untuk kita sebagai selaku pekerja sendiri gitu? Mungkin dari Pak Ade dulu, silakan Pak Ade. Baik Kang Uyoy, ini bagian penting juga nih bagi teman-teman yang sudah sadar dan sudah berniat untuk membentuk atau gabung di sebuah serikat pekerja. Kita tidak boleh gegabah dalam membentuk atau gabung di serikat buruh. Saran dari saya, serikat buruh kan udah sepakat lah kita penting. Tapi saran dari saya yang pertama adalah, belum ke tips ya, saran dari saya adalah hindari kita membentuk serikat buruh mandiri. Kenapa harus dihindari? Karena berserikat itu adalah membangun kekuatan. Kalau skupnya dikecilkan dengan serikat buruh mandiri, tidak berafiliasi dengan serikat buruh yang besar atau nasional bahkan internasional, kekuatan kita tidak akan maksimal dalam lobby, dalam kekuatan massa, dalam kekuatan dana, dan lain-lain tidak akan maksimal. Dan kalau kita mediasi misalkan kita berbeda pendapat dengan perusahaan dalam sesuatu, bahkan atau bisa jadi pembelaan ataupun dalam perjuangan kesejahteraan, di undang-undang diatur kalau kita berbeda pendapat, sepakat untuk tidak sepakat ya kan, bisa lanjut mediasi ke dinas tenaga kerja setempat. Bisa dibayangkan kalau kita misalkan serikat buruh mandiri di pabrik yang menghadapi perusahaan atau direksi kita, nanti pindah ke mediasi yang menghadapi kita juga udah keukur sama perusahaan, diwasitin oleh disnaker misalkan oleh pemerintah, ya udah keukur kekuatan kita bagaimana. Beda halnya pada saat kita gabung di serikat pekerja atau berafiliasi dengan serikat buruh yang sifatnya nasional, bahkan yang ada contohnya nasional, itu akan memberikan tekanan yang lumayan besar terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan berhitung untuk berselisih dengan kita. Kenapa? Karena pada saat kita mediasi, bagi serikat pekerja yang berafiliasi dengan serikat buruh nasional, serikat pekerja nasional, bisa membuat surat kuasa untuk pendampingan, bahkan mewakili. Jadi perangkatnya yang datang. Kita udah agak mempan nih di dalamnya, kita sendiri nih, kita bisa bawa perangkatnya. Bisa lebih ada advokasinya lah di perangkat, misalkan di DPC-nya atau di PC-nya, kalau di SPMB ada KC, ada PC. Itu keuntungannya. Makanya saran dari saya yang pertama itu adalah hindari kita membentuk serikat buruh mandiri karena kekuatannya tidak akan maksimal. Nah, berikutnya tips untuk mencari serikat pekerja, ini tips dari saya pribadi nih. Mudah-mudahan cocok ya buat kawan-kawan buruh Purwakarta dan Indonesia. Yang pertama, ini yang logis aja, logis sederhana, kita nggak pakai bahasa-bahasa yang ribet, bahasa-bahasa buruh lah kita. Yang pertama untuk mencari serikat pekerja yang tepat, yang pertama adalah cari serikat buruh yang udah ada bukti perjuangannya. Di Purwakarta ada serikat buruh yang benderanya merah, hitam, dan lain-lain misalkan. Cari satu persatu, nggak apa-apa kita jejakin. Perusahaan ini serikat buruhnya apa, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana upahnya, bagaimana dia dapat bonus atau tidak, bagaimana pembelaannya, bagaimana PKB-nya. Cari dulu yang PKB-nya bagus, yang bonusnya ada bagus, yang upahnya bagus, itu bukti. Jadi jangan sampai kita mengikuti serikat pekerja tetapi nggak jelas dia pernah berjuang apa, dia pernah berhasil apa. Kita akan membangun sebuah kekuatan nih untuk supaya dihargain, supaya kita bisa bernegosiasi nanti secara seimbang dengan perusahaan. Kalau yang kita ikutin aja nggak jelas apa yang dia hasilkan selama ini, berarti kita kan harus dipertimbangkan ulang untuk gabung di serikat buruh yang memang bukti perjuangannya belum kelihatan. Yang kedua, cari serikat buruh yang secara struktur organisasinya berjalan dengan baik. Indikator berjalan dengan baik itu apabila kita sebagai anggotanya mau ketemu perangkat organisasinya itu gampang. Karena ada serikat buruh yang untuk ketemu perangkat organisasinya ribetnya setengah mati. Sedangkan pada saat kita misalkan mentok perundingan, pada saat kita ada masalah di perusahaan, kita kan perlu berdiskusi secara cepat
meminta arahan secara cepat dari perangkat. Jadi indikator perangkat organisasi yang berjalan dengan baik adalah gampang menemui perangkat organisasinya, entah ketua DPC-nya, entah ketua PC-nya, entah ketua KC-nya, gampang, tidak susah, nggak ribet. Yang ketiga, tentu nyari serikat buruh yang jelas arah perjuangannya. Di tingkat PUK-nya berjuangnya apa? Di tingkat regionalnya atau kabupaten perjuangannya apa? Di tingkat nasional perjuangannya apa? Kenapa? Kita yang namanya serikat pekerja tidak lepas dari tema perjuangan. Kalau kita gabung di sebuah serikat pekerja, tapi kita tanya program perjuangannya atau misalkan apa target perjuangannya tahun ini apa, ya jelas kita mengikuti perjuangan apa. Sedangkan yang kita impikan adalah ada hasil perjuangan yang baik buat buruh. Nah, terus yang keempat, ini anggap yang terakhir. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Didin ya, mangga. Tapi buat saya yang terakhir, cara serikat buruh yang di tempat kita sekurang-kurangnya atau nasional ya di Indonesia ini adalah anggotanya banyak dan militan. Penting ini. Kenapa? Suatu saat kita akan butuh ya banyaknya anggota itu. Entah dari misalkan kita tadi Pak Didin bilang pada saat-saat tertentu ada hal-hal yang nggak di-cover oleh perusahaan, nggak di-cover oleh undang-undang, atau kita mau dapat musibah. Pada saat kita punya anggota yang banyak dan militan, setidaknya kita minta tolong, minta bantuan penggalangan dana tidak susah. Ini sering kita lakukan kan? Gitu. Misalkan kita masuk ke rumah sakit yang nggak ditanggung oleh BPJS karena terpaksa dia keluar uang, akhirnya kita galang dana negara solidaritas. Ini sering kita lakukan. Nah, yang kedua, bisa saja untuk kasus-kasus tertentu kita butuh orang banyak untuk datang ke perusahaan kita. Kalau kita gabung misalkan serikat buruh mandiri, ya seperti saya bilang tadi, kita mau minta solidaritas dari mana? Pada saat kita melakukan aksi, misalkan kita butuh tekanan massa yang besar, terus kita di sini anggota yang sedikit di Purwakarta, ya sulit kita mendatangkan anggota yang banyak atau peserta aksi yang banyak. Itulah 4 ya. Yang pertama sudah ada bukti perjuangannya. Yang kedua perangkat organisasi yang berjalan dengan baik. Yang ketiga isu dan arah perjuangannya itu jelas ya. Yang keempat anggotanya banyak dan militan. Banyak tapi nggak militan. Contohnya gimana? Anggotanya banyak, dimintain sumbangan susah, aksi nggak mau, ya jangan diikutin. Cuma banyak juga. Kalau ibarat penyair bilang itu, kalau banyak seperti itu seperti buih dari lautan, kita ambil langsung pecah-pecah, nggak ada artinya. Jadi cari yang banyak dan militan. Ya nanti ya kawan-kawan bisa bandingkan satu dengan satu serikat buruh yang mana yang cocok dengan teman. Tapi saya pikir tips itulah tips yang rasional, yang logis buat kita ikutin. Itu sih tips dari saya, Kang Uyun. Mudah-mudahan sih bisa dimengerti ya, dan masuk. Insya Allah sih ya itu cocok lah insya Allah. Ya. Mungkin tadi tips dari Pak Ade untuk mencari serikat pekerja yang tepat. Nah, tadi saya bisa menyimpulkan sedikit Pak Ade, mungkin serikat pekerja itu semuanya pro kepada pekerja untuk mengurus kepentingan pekerja, ya kan Pak Ade mungkin. Tapi di sini juga kita harus memilih tips-tipsnya bagaimana cara memilih serikat pekerja yang tepat. Nah, kita berlanjut ke kiri nih. Ada Pak Dewan juga nih, Pak Didin. Saya pengen nanya juga nih. Tipsnya dari Pak Didin sendiri sebagai anggota Dewan nih, mungkin ada nggak tipsnya untuk teman-teman yang belum berserikat, kira-kira kalau untuk memilih serikat pekerja yang tepat itu seperti apa? Silakan Pak Didin. Tentunya kalau memilih yang terbaik ya, di antara yang terbaik ya. Itu kan pilihan. Tadi indikatornya udah lengkap disampaikan oleh Pak Ade tentang cara memilih serikat yang baik ya. Sangat gampang sebetulnya, bisa dibandingkan saja, misalkan di Purwakarta atau di mana saja banyak serikatnya, tinggal di compare ya satu dengan yang lainnya. Bagaimana tadi indikator yang disampaikan oleh Pak Ade itu mana yang terbaik gitu di dalam segi keberhasilannya, di dalam segi kekompakannya, itu gampang sebenarnya bisa dipilih mana yang terbaik. Nah kemudian satu yang perlu mungkin saya juga sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwa dalam memilih serikat pekerja itu bisa pendekatan ya, melalui pendekatan. Kalau memang
nggak berani langsung ke markasnya atau apa, kan bisa bisa antar teman ke teman ya. Banyak di sini serikat pekerja di Purwakarta yang bisa dicari tahu bagaimana antara yang satu dengan yang lain. Yang jelas serikat pekerja itu harus memberikan pemahaman ya, jangan sampai yang pinternya para pengurusnya saja, sementara anggotanya nggak paham itu serikat pekerja. Nah, pilihlah serikat pekerja yang bisa mencerdaskan semua anggotanya. Pilihlah serikat pekerja yang bisa mempersatukan seluruh anggotanya dan bisa membuat satu kekuatan perjuangan bersama. Jangan sampai yang berjuang hanya pengurusnya saja, anggotanya cukup nitipin uang cos saja gitu. Jangan sampai seperti itu. Pilihlah yang bisa mempersatukan dalam perjuangan dan memberikan pemahaman ke seluruh anggota melalui konsolidasi atau pendidikan yang tentang ketenagakerjaan. Demikian mungkin Kak Uli. Jadi menarik juga nih ya, saya sedikit membuat catatan juga Pak Ade. Berarti serikat pekerja itu terutama kekuatan itu ada pada anggota ya. Mungkin anggota lebih besar, mungkin serikat pekerja bisa kuat. Tapi kalau anggotanya besar tapi tidak aktif, mungkin juga kekuatannya juga kecil. Jadi saling melengkapi antara serikat pekerja, antara anggota serikatnya dengan pengurusnya itu harus saling melengkapi. Mungkin itu ya Pak Ade, Pak Didin ya. Iya. Terus kita nanya apa lagi nih ya, mumpung waktu masih lama nih. Oh iya, jangan lupa untuk yang lagi nonton juga di like, comment, and subscribe channelnya supaya channelnya lebih mantap dan bisa memberikan informasi terutama tentang buruh khususnya yang ada di Purwakarta dan umumnya di Indonesia. Gitu aja. Saya tambahan dulu dikit. Oh boleh Pak Didi. Tadi bicara tentang kekuatan serikat pekerja. Ada rasa ketakutan di para pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Karena paradigma yang terbentuk atau terbangun di pikiran para pekerja adalah bahwasannya kita nanti kalau bentuk serikat pekerja akan akan berkonfrontasi atau berselisih dengan perusahaan. Nah, paradigma inilah yang harus diubah, harus dihapus. Bahwasanya justru dengan serikat pekerja atau dengan berserikat pekerja yang baik, justru itu bisa dihindarin. Nah, kita belajar serikat pekerja harus secara secara tuntas. Jadi jangan juga sampai orang berserikat ini tujuannya hanya untuk berlindung, hanya untuk misalkan hanya ingin upahnya besar, hanya ingin jadi karyawan tetap atau yang sifatnya hasil perjuangan saja. Tetapi prosesnya nggak mau belajar. Menjadi serikat pekerja yang baik adalah tidak hanya bicara melulu tentang serikat pekerja, justru kita harus secara seimbang bicara tentang kemajuan perusahaan. Tadi Pak Didin di awal sudah bicara. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan dari para pengusaha tentunya. Mudah-mudahan ada pengusaha yang nonton ini ya kan? Karena kita termasuk yang hubungan baik dengan perusahaan, sangat baik malah ya kan? Nah, jadi kalau serikat buruh itu berjalan dengan baik, hubungan industrialnya baik, justru serikat buruh dengan perusahaan ini bisa bersama-sama bersinergi dalam memajukan perusahaan. Perusahaan bisa meminta tolong kepada serikat buruh untuk mengompakkan anggotanya supaya absensinya baik, supaya bekerja keras untuk memenuhi target-target produksi, supaya anggotanya ini lebih disiplin. Dan ini biasa dilakukan di tempat-tempat yang ada serikat buruhnya yang hubungan industrialnya baik. Sehingga memang ini tanggung jawab dari semua elemen yang berhubungan dengan serikat pekerja. Ada pengusaha, ada dinas tenaga kerja. Tentang serikat pekerja ini harus juga ditanamkan dari pemerintah kepada pengusaha dan harus juga ditanamkan dalam pemikiran pengusaha. Jangan takut, jangan alergi terhadap terbentuknya serikat pekerja. Tergantung ya, kita bagaimana menangani serikat pekerjanya di sisi perusahaan, dan tergantung kitanya sendiri sebagai pelaku serikat pekerjanya bagaimana menjalankannya serikat pekerja ini. Apakah dengan cara-cara yang baik? Saya pikir kalau dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik bagaimana? Tentunya ada takrama yang berserikat dalam cara bernegosiasi atau menyampaikan pendapat. Ada yang elegan, yang yang lebih intelek, sopan, yang santun. Tetapi bukan berarti kita santun terus kita selalu kalah dengan perusahaan, selalu malu, enggak juga ya.
teguh dalam pendirian tidak berarti harus kita arogan, tetapi kita tetap santun tapi teguh dalam pendirian. Kita bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik tapi tetap teguh dalam pendirian, sehingga memang kita bisa belajar menyampaikan pendapat yang baik, sehingga satu sama lain akhirnya akan sampai di satu titik merasa hubungannya baik dan bernegosiasi itu secara enak gitu. Dan itu bisa belajar dengan seiring waktu di serikat pekerja bisa diajarkan public speaking negosiasi, public speaking untuk hubungan antar lembaga, bahkan sampai public speaking bagaimana menjadi orator di muka komando, itu bisa diajarkan, betul nggak kan? Nah, ini yang harus kita dukung, dan saya mungkin lewat kesempatan ini minta dukungannya juga. Ini kebetulan wakil kita legislatif kan sama nih, ya gak? Hampir sama dengan wakil pemerintah. Nanti mungkin lewat fraksi, kebetulan beliau ini fraksi PKS kan, fraksi PKS juga ada di Komisi 4 tentang serikat pekerja ini. Kita berharap dari legislatif Komisi 4 atau DPR yang bisa mendorong kepada perusahaan-perusahaan, ya gak? Kepada pekerja-pekerja untuk berani berserikat, dan untuk mengingatkan kepada pengusaha jangan ilpil, bangunlah hubungan yang baik. Nanti orang itu akan punya kemampuan sendiri bagaimana dia meminta, itu kan, nanti akan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, dan mereka akan paham tentang kemampuan perusahaannya sendiri kalau mereka diarahkan untuk berserikat yang baik. Itu tambahannya supaya pekerjanya jangan takut untuk berserikat karena takut nanti di PHK, karena ini udah terbangun, wah nanti kalau ini di PHK katanya. Enggak juga demikian, buktinya kita ya kan berserikat udah lumayan lama lah, 10 tahun lebih. Kita hubungannya baik, nggak pernah ada PHK. Setelah kita ada berserikat di awal-awal mungkin ada cerita PHK, ya sebelum semuanya pantas. Sekarang di titik semua pihak, baik perusahaan, baik pekerja, yang wakil serikat pekerja kan sudah saling memahami, sudah membangun hubungan yang baik, sehingga itu bisa dihindari. Semua masalah yang berhubungan dengan pekerjaan bisa dibicarakan sebaik-baiknya. Bahkan perusahaan kita atau tempat kita bekerja ini punya punya moto lah, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kalau kita mau duduk bareng dengan kepala dingin dan bicara baik-baik. Musyawarah intinya adalah solusi dari seluruh perusahaannya, permasalahan yang ada. Itu bukti bahwasanya berserikat itu nggak menakutkan, asal caranya yang baik, dan perusahaannya juga welcome. Jangan, bahasa sekarang tuh jangan ilpil lah, jangan ilpilan lah ya. Udah gak zaman ilpilan terhadap serikat pekerja. Begitu Kang Uyuy ya. Pesan penting ini buat pengusaha dan pemerintah ya. Ada Pak Dewa nanti sampaikan. Mudah-mudahan di sini juga di channel ini teman-teman atau pengusaha-pengusaha bisa menontonnya dan bermanfaat bagi yang belum berserikat dan belum berserikat. Tadi gini nih Pak, tadi kan untuk bagaimana supaya kita berserikat, tentang berserikat itu. Sekarang saya mau nanya nih Pak nih, sebagai kita yang punya anggota serikat pekerja nih, kita nggak mau dong kadang-kadang cuma continue di anggota aja untuk biar menjadi minimalnya jadi pengurus, biar tertarik menjadi pengurus. Itu ada kiat-kiatnya dari Pak Ade mungkin supaya sebenarnya kamu potensi kamu ada loh untuk jadi pengurus. Semua orang bisa loh, asal bisa menjadi seorang pengurus, bisa menjadi seorang orator, bisa menjadi seorang mediator atau gimana gitu Pak Ade. Tapi bagaimana cara meyakinkan seseorang anggota itu supaya dia yakin, supaya dia itu bisa gitu untuk menjadi pengurus regenerasi berikutnya. Mungkin gitu Pak Ade tanya saya. Baik Kang Uyuy, regenerasi di serikat pekerja adalah satu hal yang penting, bahkan wajib dilakukan. Tetapi permasalahannya adalah memang di tingkat anggota ini tentang keyakinan diri mampu atau tidak. Padahal semua orang ini berangkat dari tidak mampu. Saya misalkan dulu pernah mengalami nggak mampu. Bahkan untuk bicara seperti ini mungkin butuh latihan 7 hari 7 malam. Ya enggak? Pak Didin juga sama dulu, satu lettingan dengan kita. Kita pernah berikan laptop ya enggak? Notebook ya enggak? Untuk belajar. Pada saat masuk SPMI kita nggak ngerti yang namanya komputer, nggak ngerti kita Excel, Word, PowerPoint. Tapi alhamdulillah dengan kita berserikat saling mengajarkan. Di SPMI ini atau di serikat buruh kami ya, maaf ya, di serikat buruh kami, saya tidak menggunakan kata SPMI ya. Di serikat buruh kami ini kami mengenal kalimat bahwasanya kami semua sama. Di tempat kami tidak ada yang lebih pintar dari siapapun atau di atasnya, tetapi hanya bicara tentang siapa yang duluan tahu, siapa yang duluan mengalami, dan siapa yang belakangan.
Tentunya yang duluan mengalami, punya pengalaman, berkewajiban untuk mengajarkan. Ilmu serikat pekerja adalah dari belajar kepada orang-orang yang lebih dulu mengalami. Yang dulu kita nggak bisa komputer, belajar kepada yang udah duluan komputer. Kita nggak les-lesan, ya nggak? Pak Didin mungkin jadi dewan nggak pernah les di komputer, bisa juga PowerPoint, jago dia ahli medsos juga, nggak kalah sama Kang Willy, ya nggak kalah sama Uyuy, dia nggak. Itu di serikat pekerja, nggak bisa bicara sepatah dua patah kata awalnya, ya, terus lama kelamaan bisa. Nah, yang jadi persoalan saat ini tentang kepercayaan diri, saya mau yakinkan kepada teman-teman semua yang sudah menjadi anggota serikat pekerja, percayalah, ibarat kita anak baru lahir, terus kita telungkup merangkak, terus belajar jalan merambat, terus jalan satu langkah dua langkah, terus berlari sampai kita bisa loncat-loncat. Itulah kita berserikat. Kalau kita pingin pintar atau kita pingin piawai dalam berserikat, paham tentang semuanya, yang pertama harus aktif, yang kedua harus berani ambil bagian dalam setiap kegiatan organisasi. Jadi kalau kita misalkan, aduh saya nggak bisa ngomong, lakukan, ya enggak, minta kesempatan untuk berbicara. Saya nggak mampu berorasi, minta kesempatan orasi, walaupun cuma mampu 1 menit yang pertama, biarkan, besok lagi ketemu orasi lagi, nanti akan terbiasa. Kita pernah gemetaran, ya enggak, sampai mokong tuh ikut bergetar, ya, karena saking groginya, ya kita pernah ngalamin. Sama seperti kita belajar jalan itu, kalau kita nggak ngelewatin merangkak misalnya, nggak ada yang kayak bebek lahir langsung bisa renang, men, ya nggak, betul nggak? Pasti kita belajar dulu, ya nggak, belajar jalan kaki dulu, ya nggak, belajar merawat dulu. Sehingga memang saya meyakinkan kepada teman-teman semua orang punya peluang dan punya kans yang bisa menjadi pengurus, asal mau belajar, mau melewati proses-prosesnya. Tetapi satu yang lebih penting dari serikat buruh ini, orang akan menjadi pengurus serikat buruh yang kuat, yang baik, apabila dia masih punya kepedulian yang tinggi terhadap sesama, khususnya buruh. Jadi kalau ibarat yang lebih dahsyatnya itu, apabila kamu melihat kesewenang-wenangan terhadap buruh atau penindasan buruh, hatimu masih bergetar, kamu sangat layak untuk menjadi pengurus serikat pekerja. Itu kira-kira demikian, ya. Mudah-mudahan yang sudah menjadi anggota ada motivasi dari Pak Adi nih, saya pengen maju, pengen jadi pengurus, silahkan, karena semua orang mempunyai kansi yang sama. Tadi yang saya simak itu ya, mungkin Pak Didin juga menyangka ini kan bisa menjadi dewan, yang menyalakan dari awal. Mungkin tambahanlah sedikit dari Pak Didin lah, ya, sedikit mungkin tambahan tentang serikat pekerja, ya. Saya hanya mengimbau pada kawan-kawan yang ada di perusahaan-perusahaan yang masih aktif bekerja, yang belum berserikat, maka segeralah berserikat. Kita tahu bahwa kondisi semakin kesini semakin sulit, ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak kurang pro terhadap para pekerja atau kepada buruh, ya. Saya harap ini kita harus bangun kekuatan di setiap perusahaan-perusahaan, bangun kebersamaan, ya, melalui serikat pekerja itu. Ya, silahkan kawan-kawan buruh tinggal pilih serikat mana yang menurut kawan-kawan itu lebih tepat untuk diikuti. Tetapi himbauan saya adalah segeralah berserikat. Ya, situasi semakin sulit, ya, kebijakan terhadap buruh semakin berkurang. Nah, hanya kebersamaanlah yang bisa membuat kawan-kawan kuat dalam berjuang. Dari itu saya mengajak pada kawan-kawan yang belum berserikat segera berserikat. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada serikat pekerja yang sudah menjadikan saya anggota dewan, ya, tentunya adalah SPMI Purwakarta. Saya sangat berterima kasih, berkat perjuangan kawan-kawan serikat pekerja lah saya menjadi anggota dewan. Kalau bukan karena kawan-kawan yang ada dalam serikat pekerja, tentunya hal ini tidak mungkin terjadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dengan segala keterbatasan saya, mungkin harapan-harapan dari rekan-rekan buruh yang ada di Purwakarta yang telah memperjuangkan saya belum maksimal. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tetap minta doanya kepada kawan-kawan semua biar saya bisa tetap kuat, bisa tetap istiqomah, dan bisa amanah dalam mengemban amanat yang diberikan oleh rekan-rekan buruh kepada saya. Demikian mungkin Kang Uyun.
Oke, mantap sekali dari Pak Ade, dari Pak Didi. Terima kasih tadi pesan-pesannya supaya kita berserikat gitu kan, penting sekali bagi karyawan pabrik terutama untuk berserikat, karena untuk dengan serikat kita tahu semuanya, kita tahu wawasan kita lebih luas tentang di kondisi internal perusahaan, kondisi eksternal perusahaan, kita juga bisa mengerti dalam berserikat itu. Yang terakhir nih mungkin ya, yang terakhir takutnya terlalu lama nih atau gimana. Ini yang terakhir, pesan-pesannya untuk buruh khususnya di Purwakarta, umumnya untuk buruh yang ada di Indonesia, apa nih pesan-pesan buat buruh di Indonesia tentang serikat pekerja? Mungkin dari Pak Ade. Baik, ini closing statement dari saya. Bagi seluruh buruh yang ada di Purwakarta, yang pertama bagi yang belum berserikat, segeralah membentuk serikat pekerja. Hari ini kami menyampaikan pesan kebetulan bersama-sama anggota Dewan. Nanti insya Allah di closing statement Pak Dewan kita, Pak Hendrawan, beliau ada di fraksi PKS. Dia akan menyampaikan secara pribadi sebagai anggota Dewan, dia insya Allah akan support. Dan kita yakin juga nanti akan disampaikan oleh Pak Didin secara kepartaian atau fraksi PKS juga pasti akan support. Bahkan kalau ada yang berkonsultasi tentang serikat pekerja atau mau membentuk serikat pekerja takut berkonsultasi ke fraksi PKS, saya pernah diskusi, beliau juga siap bersama teman-teman fraksi PKS. Tetapi yang paling utama adalah yang tadi saya ulang, bagi teman-teman yang masih belum berserikat, berserikatlah. Sekarang kesejahteraan buruh hampir di semua lini diturunkan dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Tentunya sekali lagi, yang punya kans yang memungkinkan untuk kita meminta dan menetapkan bersama-sama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini bupati atau disnaker setempat, atau dengan pengusaha tempat kita bekerja adalah melalui serikat pekerja. Jadi yang belum berserikat, berserikatlah. Kalau teman-teman masih butuh panduan atau butuh dukungan, bisa menghubungi anggota Dewan kita. Insya Allah saya minta bantuan ke beliau untuk support buruh di lapisan manapun, di kelompok manapun. Kalau mau berserikat, insya Allah akan disupport oleh beliau dan dari teman-teman Dewan Kabupaten Purwakarta. Saya yakin seluruh fraksi juga sependapat tentang hal itu. Yang kedua, bagi yang telah berserikat, kawan-kawan harus merasa bangga dan merasa beruntung sudah berserikat duluan. Jadi tugas kawan-kawan adalah harus lebih aktif dalam berserikat, lebih tahu isu-isu perjuangan dan lebih lebih paham apa yang sudah diperjuangkan, sehingga outputnya bagi yang sudah berserikat adalah serikat pekerja tempat kawan-kawan bernaung akan menjadi serikat yang lebih kuat dengan punya anggota-anggota yang lebih aktif dan lebih solid, lebih kompak. Dan mudah-mudahan di semua tempat yang teman-teman udah ada berserikatnya, serikat pekerjanya jadi mayoritas, jadi lebih kuat, lebih solid, sehingga bisa bernegosiasi seimbang baik dengan pengusaha ataupun dengan pemerintah. Sekali lagi, berserikatlah untuk buruh lebih bermartabat. Terima kasih. Oke, baik Pak De. Mudah-mudahan pesan-pesannya bisa disimak dan bisa dijadikan motivasi buat teman-teman yang belum berserikat untuk bisa berserikat, karena serikat itu penting. Mungkin closing statement dari Pak Didin. Silakan Pak Didin closing. Kami dari fraksi PKS terbuka ya bagi kawan-kawan yang ingin konsultasi, baik pembentukan serikat pekerja baru maupun tentang audiensi atau ingin sharing dengan fraksi PKS tentang ketenagakerjaan. Kami sangat terbuka, tinggal diatur jadwalnya, insya Allah kita jadwalkan. Kemudian tidak panjang lebar, mungkin saya memberi pesan terhadap kawan-kawan buruh yang ada di Purwakarta, tetap semangat ya, tetap berjuang ya. Hidup kita hanya sekali, maka jadikanlah hidup ini lebih berarti. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hidup hanya sekali, jadikanlah hidup lebih berarti. Itu bisa dicatat buat status WA. Mantap.
Demikianlah mungkin bincang-bincang tentang bagaimana pentingnya serikat pekerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didin Hendrawan. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Didin hadir di podcast kami, mungkin podcast Forum Sumindo. Dan terima kasih juga kepada Pak Ade nih, Pak Ade, terima kasih banyak. Sama-sama, Uyuy. Mudah-mudahan pemikiran tentang pekerja-pekerja buruh yang belum berserikat terbuka untuk bisa berserikat, untuk mau berserikat, karena serikat itu penting bagi kesejahteraan. Demikian mungkin podcast kami kali ini di channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bila ada teman-teman yang mau ingin ditanyakan, silakan nanti komen di kolom komentar. Dan mungkin ada pesan-pesan buat podcast ini, pesan-pesan buat buruh Purwakarta, silakan dikomentari. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau salah pengucapan dari bahasa yang saya ucapkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.